Wilayah perairan Pulau Bintan merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat yang menghubungkan antara Asia bagian timur dengan Asia bagian barat melalui Selat Malaka. Pada tahun 2004, tim dari Balai Arkeologi Sumatera Utara berhasil menemukan keramik dinasti Yuan, Ming, dan Qing yang berasal dari abad ke-13 hingga 19 Masehi dan juga keramik Thailand dari abad ke-15 hingga ke-17 Masehi. Temuan ini dapat memberikan gambaran umum aktivitas perdagangan pada masa lalu di Pulau Bintan bagian barat. Tidak hanya itu, pada penelitian tahun 2018 menunjukkan bukti arkeologi yang lebih beragam, mulai dari era perniagaan jalur sutra laut hingga pada masa konflik operasi Dwi Kora antara Indonesia Malaysia. Juga pada masa berikutnya, Desa Berakit, salah satu wilayah di Pulau Bintan, menjadi saksi sejarah keberadaan manusia perahu pengungsi dari Vietnam yang negaranya porak-poranda akibat invasi dari Amerika. Penelitian tahun 2019 kembali diadakan di Desa Berakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan keterkaitan temuan fragmen keramik antara pesisir timur Sumatera Utara dengan pesisir utara Bintan. Penelitian difokuskan pada 3 situs, yaitu Desa Pengudang, Perairan Pengudang, dan Perairan Senggiling. Situs Perairan Pengudang mengandung data arkeologi berupa wadah keramik yang berasal dari abad ke-12 hingga ke-14 Masehi yang bahan baku wadahnya disebut stoneware yang berkomposisi silika, aluminium, besi, kalium, dan magnesium. Adapun untuk situs perairan Senggiling ditemukan shipwreck yang mengangkut berbagai macam jenis barang dagangan dengan teknologi pengikatan kapal dengan pasak ciri khas abad ke-19 Masehi dari Eropa. Untuk fragmen keramiknya pada abad ke-15 hingga ke-20 yang menggunakan bahan porselin tetap menggunakan komposisi yang sama dengan stoneware, namun dihilangkan unsur magnesiumnya dan diganti dengan unsur kalsium atau kapur. Shipwreck Senggiling yang ditemukan tersebut memiliki unsur logam dalam struktur rangkanya, yaitu pasak dan lempengan kuningan. Kedua artefak berbahan logam aluminium tersebut pada masa abad ke-19 Masehi digunakan pada kapal untuk mengantisipasi karat dan sifat merusak air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Relasi antara artefak produksi Asia Tenggara daratan masa abad ke-15 hingga ke-17 Masehi dari pesisir utara Bintan dan pesisir timur Sumatera Utara dikaitkan dengan masa kejayaan rempah-rempah Nusantara masa tersebut. Kedua lokasi berada di bagian pintu masuk Nusantara dari bagian barat dan barat laut. Adanya regulasi dan kebijakan hygiene dari kekaisaran masa dinasti Ming juga turut mempengaruhi hal tersebut. Hal paling umum dalam dunia dagang adalah murahnya harga keramik produksi Asia Tenggara daratan bila dibandingkan dengan produksi Cina pada masa itu, menjadikan keramik asal Asia Tenggara sangat superior di masa tersebut. Masyarakat, perangkat dinas kabupaten, Balai Arkeologi, BPCB Sumatera Barat, pada intinya memiliki klaim dan kepentingan terhadap pelestarian situs-situs yang diteliti tersebut. Namun, dalam kebutuhannya sangat berbeda, disesuaikan dengan konsep hakiki kerja dan fungsi masing-masing instansi dan untuk masyarakat dikaitkan dengan upaya perlindungan lahan dan sumber pekerjaan baru.
Jadi untuk kayu sama itu di iya. Sambil menjaga konservasinya. Jadi tanah liat dan yang kayu kita rendam pakai air laut ya Pak ya. Air biasa, air tawar. Yo, tenaga ahli arkeologi maritim Indonesia, Bapak Lukas Parpada Bintoro. Karena kalau dijemur di tempat panas akan retak. jadi kalau semua yang boneka-bonekaan yang di dalam air. Ya. Jadi nanti kalau dapat apa lagi yang berat taruh di bawah. Ya. Ini itu ditaruh dalam minyak. Nanti kalau udah waktunya mau di-packing baru dikeluarin. Kayu masih ada Pak, kayunya Pak. Yang semua yang ada itu juga besok melakukan begitu, jadi nanti sehari sebelum itu baru kita keluarin, angin-anginnya baru dipack. Dijemput kalau mau dibawa ke sana, sekarang kan begitu dulu. Proses ini untuk apa Pak ceritanya Pak? Apa? Proses ini untuk apa Pak? Kegiatan ini hanya untuk membantu di dalam mengupayakan benda-benda tadi mengadaptasikan diri dengan kondisi di permukaan. Tidak harus diperlakukan semacam itu supaya tidak mudah pecah.